Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Yazidin Anur dengan NIM 92 2025 041 dari kelas 11 2 akan mengerjakan tugas video 3D beton final. Oke, langsung aja kita buka SKP ya. Untuk satuan yang kita gunakan adalah KNMMC. Kita langsung saja masuk ke grid only. Untuk ini kita bisa lihat pada file yang telah saya gunakan. Untuk X-nya dia ada 1, 2, X-nya ada 9 dan Y-nya ada 4. Kita langsung masukkan saja. 9, 4, dan untuk tingginya ada 3. Untuk jaraknya untuk X dan Y kita bisa masukkan 5000 sesuai dengan denah gudang yang sudah kita lihat tadi. Untuk Z-nya atau tingginya kita bisa masukkan 3000 dulu sebagai acuan, lalu kita bisa klik OK. Lalu untuk kita bisa edit grid datanya, kita modify. Sebelumnya kita rubah dulu ke meter agar angkanya bisa lebih jelas. Kita masuk lagi ke edit grid data, modify. Untuk Y ini untuk memudahkan kita bisa tambahkan satu lagi, yaitu 7,5. Lalu untuk yang tinggi ini dia ada di 7000, yang 7000 mm atau 7 meter sesuai dengan denah yang ini. Oke, untuk ya 7 meter dan ditambah untuk titik paling tingginya adalah 10,05. 7 meter dan 10,05. Untuk datanya sudah seperti ini saja, kita bisa klik OK. Oke, mungkin kita bisa membuat untuk yang pertama yaitu materialnya. Kita bisa add new material, laser, steel. Untuk material yang pertama adalah 36. Kita rubah ke kilogram per meter. Untuk weight per volume unitnya ada di 7850. Kita masuk ke NMMC, satuan NMMC. Untuk elastisitasnya ada di 200.000. EV-nya ada di 245. EVO-nya ada di 400. Ini di 245 dan 400. Kita bisa klik OK. Lalu kita buat lagi di sini, yaitu material BJTS 40. Sama seperti tadi kita masukkan dulu untuk satuannya menjadi kilogram per meter. Lalu kita masuk lagi ke NMMC. Elastisitasnya ada di 200.000. Dan ini adalah F-nya di 390, FU-nya di 560, dan sama bawahnya tinggal kita samakan saja. Kita bisa klik OK di sini. Untuk material sudah kita buat. Kita bisa masuk lagi ke Define, Section Properties, Frame Section. Kita bisa add new. Kita bisa input untuk kolomnya. Pada denah yang kita gunakan, ini kita menggunakan profil WF 250 x 150 x 7 x 11. Kita bisa input saja. Sebelum itu kita dulu menjadi milimeter.
bisa masuk ke define setting properties from section, modify. Untuk yang pertama ini adalah 250 kali 150 dikali ini adalah 11, ini adalah 7, ini 150, ini 11, dan ini adalah di 12. Kita menggunakan A36, kita bisa klik OK. Untuk material section yang selanjutnya yaitu rafter. Untuk rafter kita menggunakan 200 kali 100 kali 8 kali 10. Tentunya dengan profil wave juga. 200 100 100 10 10 8 dan ini adalah radiusnya adalah 12. Oke, kita masukkan beban pematerialnya. Setelah itu kita bisa buat untuk, tapi pada ranah ini tidak ditunjukkan ukuran dari regel depan dan regel sampingnya, sehingga untuk regel depan dan regel sampingnya kita bisa gunakan ukuran yang sama seperti kolom. Kita bisa masuk lagi ke PCP-nya. Kolom kita bisa copy. Mungkin kita bisa masukkan untuk regel depannya di ukuran 300 kali 300. Ini ada di sekitar ukuran 12. Ini ada di ukuran 20 18. Seperti ini kita bisa oke. Dan untuk regel sampingnya kita bisa samakan seperti kolom. Bisa copy saja. Bisa masukkan di A36. Oke. Untuk material yang kita gunakan selanjutnya adalah boarding. Boardingnya berukuran 100 kali 50 kali 20 kali 23. 100 50 2,3 4,3. Gunakan material A36. Kita bisa klik OK. Lalu untuk yang selanjutnya adalah ikatan angin. Untuk ikatan angin kita bisa gunakan ukuran 18 dengan material BCTS 40. Kita bisa klik OK. Lalu kita bisa masuk ke define load patterns. Kita tambahkan dulu untuk load patternsnya, yaitu hidup, add, super dead, masuk more, add. Lalu untuk selanjutnya adalah hujan. Hujan adalah weather. Kita bisa add lagi. Untuk beban selanjutnya atau load pattern selanjutnya yaitu UNX.
Ya, sebelum main X kita harus tambahkan dulu live roof LR roof live add, dan selanjutnya adalah angin. Untuk angin X kita menggunakan wine dengan outer lateral load patternnya kita pakai 7 ASC 716 add, dan kita tambahkan wine nya juga sama. Apabila sudah kita bisa klik OK. Lalu untuk selanjutnya kita buat mesh source. Ini sudah ada, kita tinggal modify. Kita pilih specific load patterns. Untuk date nya adalah 1, live nya adalah 0,3, super date nya adalah 1, hujan adalah 1, dan LR nya ada 1. Kita bisa klik OK. Oke, setelah itu kita bisa masuk dulu ke load patterns untuk menghapus ini. Kita bisa klik OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke function response spectrum. Untuk menginput beban gempanya kita menggunakan ASC716 juga. Lalu kita bisa add new function. Ini adalah data dari Kota Balikpapan, yaitu untuk S-nya adalah di 0,1311, dan untuk S1-nya ada di 0,0865. Dengan periodnya adalah 16. Kita menggunakan kelas B, yaitu kita tinggal klik OK. Nah, OK. Ke define di load case kita hapus dulu nih yang tidak kita pakai. Bisa klik OK. Kita masuk lagi ke load case, kita add new load case. Kita bernama gempa X dengan load case type-nya adalah response spectrum Balikpapan dengan nilainya adalah 2,18. Kita bisa add, lalu OK. Kita tinggal copy saja karena dia sama dengan gempa Y, jadi kita bisa tinggal copy saja. Kita klik OK, kita klik OK lagi, dan selanjutnya kita bisa masukkan beban kombinasi. Untuk beban kombinasi yang pertama adalah date, yaitu kombinasi pertama yaitu date di 1,4, super date 1,4 juga. Kita klik OK. Selanjutnya adalah kombinasi 2 yaitu 1,2, kita add, lalu kita masukkan di LR nilainya di 0,5. Untuk memastikan kita bisa buka untuk kombinasi bebannya. Ini untuk kombinasi 2 adalah seperti ini. Kita bisa klik OK, nanti bisa copy LR yang kita rubah jadi hujan, modify, klik OK. Mungkin saya akan diam dulu teman-teman untuk menginput combo ini karena ada lumayan banyak combo yang harus diinput, jadi supaya saya lebih fokus mungkin saya akan diam terlebih dahulu.
Untuk beban yang sudah kita masukkan untuk beban dominasinya, kita bisa mulai menggambar. Yang pertama adalah kolom. Lalu ada rafter. Gunanya grid data yang tadi kita masukkan adalah ini, supaya memudahkan kita untuk menemukan titik tengahnya. Apabila sudah, kita bisa masukkan untuk regel depannya. Oke, apabila sudah, kita bisa escape. Kita pilih ini. Kita masuk ke edit lines. Salah. Edit lines, trim dan extend. Kita pilih extend, kita apply. Apabila sudah, kita bisa klik OK. Dan untuk kolom kanan dan kolom kiri ini kita bisa masuk ke side, frame, local axis di 90 derajat. Kita bisa apply. Seperti OK. Lalu setelah itu kita pilih rafternya. Itu bisa masuk ke menu edit lines, divide. Kita menggunakan 9 karena pada gambar denah ada 9 wording yang harus kita buat nantinya, jadi kita masukkan angka 9. Kita bisa apply. Lalu kita close. Kita bisa pilih di sini select. Wording dan kolom. Rafter dan kolom. Kita bisa close. Kita masuk ke Ctrl R. Kita mau copy dia ke belakang. Karena ini kita menggunakan satuan mm, jadi yang ada 5000. Kita bisa apply. Lalu sudah, kita bisa klik OK. Lalu pada sebelah sini kita bisa pilih untuk yang batang sebelah sini. Kita masuk ke edit, extrude, point to frame. Kita masukkan untuk wording dengan ini adalah 0, dx 5000. Kita hanya butuh 1. Kita bisa klik OK. Sama untuk sisi sebelahnya, tapi yang membedakan kita mulai dari belakang, kita menggunakan manual saja. Dan untuk kanan kirinya kita menggunakan regel samping. Setelah itu kita bisa select, kita pilih wording, kita masuk ke menu assign, frame, local axis. Kita menggunakan derajat yaitu 22. Bisa apply. Kita pilih lagi wording, kita select, kita close untuk yang ini. Kita masuk lagi ke assign, frame. Untuk
insertion pointnya kita pilih bottom center, baru kita apply. Setelah itu kita pilih rafter. Untuk rafternya kita menggunakan top center pada nomor 8. Kita bisa apply. Kita pilih lagi pada rafter, kita close, terus kita select. Kita masuk ke edit line, join. Setelah itu kita pilih lagi wording. Sebelum itu kita pilih dulu ini relevant. Kita masuk ke assign, frame, dan release and partial fixity. Kita pilih N dari momen 22 dan momen 33, kita bisa apply. Selanjutnya adalah guarding, kita bisa select dan kita bisa pilih ini, bisa apply. Kita close. Apabila sudah, kita bisa close juga ini, dan kita bisa menggambar area angin. Untuk area angin kita bisa sisi 1 pada beban A, yaitu searah jarum jam. Kita bisa pilih objek terlebih dahulu supaya kelihatan. Yang selanjutnya, karena ini bukan angin tekan, jadi kita bisa berlawanan jarum jam. Ini juga berlawanan jarum jam. Dan untuk yang sebelah sini juga berlawanan jarum jam. Untuk area yang sebelah sini searah jarum jam karena ini adalah angin tekan. Area angin tekan pada beban 2. Bisa gambar dulu seperti ini. Bisa escape. Lalu kita bisa masukkan pembebanan. Untuk beban 1 pada area 1, kita masuk ke assign, area load, point pressure, dan ini adalah anginnya karena dia menekan ke arah Y. Kita pilih 1 watt karena dia adalah angin tekan. Untuk glider 0,53, kita bisa apply. Dan untuk di atasnya adalah 0,69, tapi kita menggunakan under karena dia bukan angin tekan. Untuk yang sisi sebelah sini adalah 0,48. Dan untuk area yang sebelah sini adalah 43. Bisa apply. Oke, untuk itu kita bisa masukkan beban B pada area yang sudah kita buat sebelah sini. Nilainya adalah 0,40 karena ini adalah sisi 5 daripada beban B, itu ke arah X 0,40. Dia adalah angin tekan, jadi dia adalah 1 watt. Kita apply. Lalu untuk yang selanjutnya pada sisi sebelah sini nilainya adalah 0,45, bukan angin tekan, tapi karena area yang kita gambar ini searah jarum jam, jadi dia itu arah anginnya ke dalam. Kita harus masukkan minus agar arah anginnya mengarah keluar. Kita apply. Untuk di atas ini kita tidak usah menggunakan minus karena atau yang kita gambar tadi sudah berlawanan jarum jam.
jadi sudah mengarah ke atas untuk tanda panahnya. Kita bisa apply. Untuk yang sebelah sini adalah 37, 0,37. Kita apply. Dan yang terakhir ini adalah 0,45. Kita bisa apply. Setelah itu kita bisa close, kita bisa tutup. Lalu untuk masing-masing ini kita tambahkan join jepit atau sendi jepit. Oke, kita close. Setelah itu kita bisa ubah dulu untuk POV-nya. Kita bisa blok yang akan kita copy. Kita Ctrl R. Jaraknya adalah 5000, itu 5 meter, dengan jumlah adalah 7. Bisa apply. Ini juga kita bisa copy ke belakang. Ini juga Ctrl R, ke belakang sejauh 40.000. Apply, close. Dan untuk yang sebelah sini kita pilih dulu, kita masuk ke assign, area load, one pressure, ini di 0,29. Kita bisa apply, lalu kita close. Untuk langkah yang selanjutnya adalah kita bisa masuk pada menu ini, view device preference. Kita masuk di sini, di desain kita pakai IEC 360/10. Untuk framing type-nya kita pakai intermediate, dan ini adalah seismic design, kategorinya tadi kita sudah masukkan di D, jadi kita tidak perlu berubah. Untuk yang ini dia ada di 0,1389. Untuk ininya ada di 4,5. Setelah itu kita bisa klik OK. Kita sebelum masukkan untuk run analisis, kita bisa buat kombinasi, satu area kombinasi dari semua ini.
Bila sudah, kita bisa klik OK. Kita masuk ke sini, ini sudah kita masukkan tadi untuk yang view and revise. Kita masuk ke select design combos. Lalu dari semua combo ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Kita klik OK. Lalu untuk langkah yang selanjutnya kita bisa run analyze. Kita langsung run saja. Kita bisa save. Apabila sudah, kita bisa masuk ke sini, kita start design and check your structure. Oke, dengan ukuran-ukuran yang kita masukkan tadi didapatkan hasil seperti ini yang mengindikasikan bahwa ukuran-ukuran yang tertera pada file tersebut kurang cocok atau tidak bisa digunakan pada desain dari gudang ini, sehingga mungkin butuh ukuran yang lebih besar untuk menahan beban juga yang lebih besar juga tentunya. Dan inilah hasilnya. Ini adalah previewnya. Oke, mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran yang sudah kita masukkan tadi yang sesuai dengan PDF-nya ini itu belum mumpuni untuk menahan beban dari gudang dan beban-beban kombinasi beban angin, beban gempa yang sudah kita input tadi. Oke, mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.